Dadan bisa di Iya, Bu. Oh ya, bentar, Bu. kameranya bisa dinyalakan? Ya, Iya, bisa, Bu. Saya juga tadi mau nyalain kamera. iya. Sebentar. Nah, berkelihatan. Gelap nggak, Bu? Gelap ya? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Cahayanya jelek, Bu. Maaf ya. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebentar. Ini proposal penelitian saya. Terlihat, teman-teman? Ya, sudah ada. Silakan. Ya. Jadi proposal penelitian saya berjudul Penggunaan ChatGPT dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir, komputasi, dan self-discourse matematis siswa. Mungkin dari judul yang sebelumnya saya ubah kata diskursus menjadi discourse karena ternyata self-discourse itu tidak ada. Harus dua-duanya dalam bahasa Inggris. Jadi arti self-discourse sendiri di sini adalah kemandirian dalam belajar atau keinginan siswa dalam mandiri belajar seperti itu. Lanjutnya, nah ini adalah latar belakang. Yang pertama saya akan membahas tentang fenomenanya. Kemampuan ChatGPT itu sangat tinggi, membuka peluang terbukanya fenomena paralel atau dua sisi mata uang, yakni sisi terang teknologi dan sisi gelap teknologi. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang itu ketika eh, akan berbeda kehidupan orang yang mempunyai internet dan tidak mempunyai internet. Manusia yang tadinya terisolasi dengan hubungan keluarga, mereka yang tidak punya internet, mereka akan terisolasi dan segala macamnya. Sedangkan yang punya internet, hampir setiap hari mereka bisa darling atau secara online gitu. Dan ini membuktikan bahwa zaman sekarang ketika hancur akan hancur sehancur-hancurnya, ketika hidup akan hidup sehidup-hidupnya. Maksudnya apa? Menurut Sarah Kistler, orang yang dirugikan adalah orang yang tidak memiliki sumber daya untuk memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, atau keuangan secara online. Orang yang menggunakan internet sebagai pengganti interaksi sosial secara langsung, dan orang yang mempercayai semua yang mereka baca, dengar, atau lihat secara online, dan tidak pernah mempertanyakan pendapat-pendapat tersebut. Aspek kehidupan yang lebih baik, kenyamanan, belanja online, streaming hiburan, dan segala macamnya, itu merupakan sifat efisiensi dan interaksi sosial. Dan kehidupan yang buruk adalah ketika mereka tidak dapat atau tidak bisa menggunakan internet, tidak memadai. Lalu peningkatan populasi yang mengancam kecukupan pangan dan segala macamnya, tapi kita tidak bisa atau infrastrukturnya tidak dapat memadai. Itu adalah salah satu kehidupan yang buruk atau aspek kehidupan yang buruk. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah di Indonesia sendiri. Kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin ini selalu saja kita bahas. Kualitas pendidikan di Indonesia itu tergolong rendah. Dibuktikan dengan adanya data dari UNESCO. Hal ini disebabkan karena rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia mempengaruhi berbagai sistem kehidupan di Indonesia dan segala macamnya. Indonesia sangat tertinggal dari bangsa lain. Ciri pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia yaitu pengembangan pikiran dan pemecahan-pemecahan soal, pemecahan berbagai masalah dan menganalisis. Ada dua solusi untuk pemecahan masalah ini, yaitu solusi sistemik dan solusi teknis. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut itu yang pertama adalah meningkatkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, meningkatkan anggaran pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Dan saya berfokus, penelitian ini berfokus pada teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Dan ini halnya adalah ChatGPT, seperti itu. Kita lanjutkan pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya saya ada 3, dan ini bisa dilihat kalau dari kata-katanya, ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan cara berpikir komputasi matematis siswa yang menggunakan ChatGPT dengan tidak menggunakan ChatGPT?
Yang kedua, apakah terdapat perbedaan self-discourse matematis siswa yang menggunakan ChatGPT dengan tidak menggunakan ChatGPT, dan bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran menggunakan ChatGPT. Saya akan selanjutnya ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh penerapan ChatGPT dalam upaya peningkatan berpikir komputasi dan self-discourse siswa berdasarkan yang ada 3, perbedaan peningkatan kemampuan berpikir, komputasi matematis antara siswa yang menggunakan ChatGPT dengan tidak. Yang kedua, perbedaan pencapaian kemampuan berpikir, komputasi matematis antara siswa yang menggunakan ChatGPT dan siswa yang tidak menggunakan ChatGPT. Oh, ini mohon maaf, bukan kemampuan berpikir komputasi, tapi self discourse. Saya udah malam jadi agak linglung soal ngetiknya. Yang ketiga adalah sikap siswa terhadap penerapan ChatGPT dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir komputasi dan self discourse matematis siswa. Dan ini adalah manfaat penelitiannya. Ada 4 manfaat penelitian. Ada bagi peneliti, yaitu sebagai pengalaman langsung dalam penerapan ChatGPT dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir, komputasi, dan self-discourse matematis siswa. Yang kedua, bagi guru. Guru akan menemukan alternatif dalam pembelajaran matematika, yaitu salah satunya melakukan pembelajaran dengan metode tertentu dan mengoptimalkan kemampuan teknologi artificial intelligence dalam membentuk suasana kelas yang menyenangkan. Yang ketiga, bagi siswa, memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika dan membentuk rasa nyaman, aman, menyenangkan, dan pembelajaran. Yang keempat, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat direfleksikan untuk penelitian berupa menjadi bahan kajian dan perbandingan. Sebelum masuk ke selanjutnya, sebenarnya kenapa saya dalam pemahaman ChatGPT ini, maksud dari judul ini, sebelum saya takutnya ada pemahaman yang berbeda, mungkin saya akan jelaskan sebentar. Maksud dari ChatGPT di sini itu bagaimana? Apakah ada perbedaan antara orang atau siswa atau mungkin ketika diterapkan berarti siswa lain tidak menggunakan ChatGPT? Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan penggunaan ChatGPT di sini adalah penggunaan ChatGPT secara menyeluruh atau digunakan secara maksimal ketika dalam pembelajaran. Jadi penggunaannya itu secara maksimal, tidak hanya sesekali, tapi ketika nanti guru menerangkan, ada ChatGPT disisipkan di dalamnya, penggunaannya. Lalu penggunaan ChatGPT sendiri tidak hanya tanya jawab, ternyata ada komputasinya. Maksud dari komputasi apa? Jadi ada pemrograman yang bisa kita lakukan dalam penggunaan ChatGPT ternyata. Jadi kalau mau menuliskan rumusan matematika, itu ada cara atau coding yang mengharuskan siswa berpikir komputasi. Disitulah kenapa saya menggunakan ChatGPT dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir komputasi. Disitulah hal komputasi yang saya ingin tingkatkan. Bagaimana siswa menerapkan model matematika dalam ChatGPT yang dalam model komputer gitu, dalam model pokoknya online lah. Jadi bagaimana cara dia menjabarkan model matematika secara offline, terus dimasukkan ke dalam online, dan mereka harus mengetik menggunakan codingan atau visual code atau segala macamnya gitu. Dan itu akan menjawab, dan ChatGPT itu akan menjawab sesuai apa atau pikiran komputasi apa yang mereka pikirkan gitu, seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Landasan teorinya. Landasan teorinya sesuai dengan yang tadi dikasih tahu, kita ada ChatGPT, ada komputasi, dan ada self discourse. Dari ChatGPT sendiri, menurut S. Sannikova, chatbot adalah program komputer yang mensimulasikan percakapan manusia atau chatting melalui kecerdasan buatan. Biasanya chatbot akan berkomunikasi dengan orang sungguhan, tetapi aplikasi yang sedang dikembangkan saat ini dapat berkomunikasi juga satu sama lain. Maksud dari kata satu sama lain ini adalah mereka dapat menganalisis jawaban dari suatu manusia sehingga dimanipulasi agar seperti jawaban yang mereka inginkan. Contoh, mungkin Bu dosen mungkin sering mendengar satu pertanyaan yang sama. Misalnya
ada satu mahasiswa yang bertanya kepada ibu dosen, misalnya Bu Wati, Ibu Wati, bagaimana cara membuat latar belakang? Misalnya seperti itu. Lalu ibu menjawab dengan demikian, seperti ini latar belakang harus seperti ini, seperti ini. Nah, terus nanti ada mahasiswa kedua lagi, nanya seperti itu lagi ke ibu. Mahasiswa ketiga nanya seperti lagi itu ke ibu. Ibu akan jawab sama, ya kan? Nah, ChatGPT ini menggunakan hal itu, lalu dia mengaplikasikannya atau memanipulasinya dari otak ibu. Jadi, oh, ibu ini kalau ngejawab pasti dia ada perkembangan, ada masalah, ada kajian terdahulu, ada tujuan penelitian, terus tidak boleh misalnya ada apa namanya? Deskripsi dari hal tersebut misalnya di dalam latar belakang. Nah, si ChatGPT ini memanipulasi jawaban ibu dan menggunakannya untuk pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang akan ditanyakan seperti itu juga. Jadi yang mirip-mirip dia akan menjawab seperti yang ibu jawab gitu. Tapi dimanipulasi sedikit. Luar biasa ChatGPT zaman sekarang. Dan ada komputasi. Komputasi itu berpikir komputasional. Adalah computational thinking, merupakan proses kognitif atau pemikiran yang melibatkan penalaran logis, di mana masalah dipecahkan, artefak, prosedur, dan sistem yang lebih dipahami. Dan di sini yang kita maksud dalam komputasi adalah bagaimana siswa berpikir bagaimana cara untuk coding atau dalam penalaran logis dalam komputer atau online gitu dalam bidang ChatGPT atau codingan di sini. Ini disebutkan oleh Cizi Madia. Dan ini adalah self discourse. Self discourse menurut Uno menjelaskan bahwa kemandirian itu merupakan kemampuan untuk mengarahkan atau mengendalikan dalam berpikir dan bertindak sehingga tidak bergantung pada orang lain secara emosional. Pada intinya, orang yang mandiri itu adalah orang yang dapat bekerja sendiri, bertanggung jawab dan lain-lainnya. Dan self discourse di sini yang saya mau pahami adalah yang saya mau timbulkan adalah bagaimana siswa dapat bertanya selain pada si murid teman-temannya, tapi bertanya seakan-akan dia bertanya pada gurunya. Self discourse di sini. Jadi dia tidak bergantung pada gurunya tersebut ketika di rumah. Tidak harus WA ke, misalnya saya di rumah nih, saya kalau di kampus misalnya saya tanya ke ibu, terus di rumah, aduh saya tadi ada yang kelewatan, ada yang segala macam, saya nggak usah tanya ke ibu lagi. Eh, ada yang misalnya ada ChatGPT yang bisa menjawab seperti yang ibu jawab tadi gitu. Jadi dia itu bisa mensimulasikan seperti jawaban ibu pada sebelum-sebelumnya. Itu yang luar biasa. Makanya saya ingin meningkatkan self discourse itu juga. Jadi anak-anak itu tidak merasa, apalagi kan banyak sekali anak-anak yang sekarang dalam tanda kutip introvert, di mana mereka tidak melihat atau tidak mengenal pertemanan atau pertemanan itu kurang dekat lah. Nah, daripada ketinggalan pembelajaran, mending mereka menggunakan ChatGPT saja gitu. Yang alih-alih dari pertemanan, mereka bisa nih bertanya layaknya dijawab seorang guru gitu. Dan kapanpun dimanapun ketika ada internet. Dan itulah yang saya ingin kembangkan di self discourse. Nah, ini ada kerangka pemikirannya yang di sini bakal ada pretest, yaitu siswa lemah dalam kemampuan berpikir komputasi dan self diskursus matematis. Ini ada pembelajaran menggunakan ChatGPT, ada pembelajaran konvensional. Indikator komputasinya ada itu, silakan ada 5, dan indikator self discourse-nya juga ada 4. Seperti itu, saya lanjutkan ke metode penelitian. Metode penelitiannya ada lokasi penelitiannya. Saya mungkin kalau misalnya ini di ACC, saya akan menggunakan lokasi penelitian SMP 59 Bandung. Dan sumber datanya yaitu di populasi seluruh siswa kelas 8 Negeri 59 Bandung. Terus jenis datanya akan ada kualitatif dan data kuantitatif. Instrumen penelitiannya ada tes dan non-tes. Nah, tesnya itu berupa post-tes. Non-tesnya berupa yang tadi, misalnya setuju atau tidak setuju, atau segala macamnya. Metode dan desain penelitiannya, saya menggunakan the non covalent process post test control group design. Analisis instrumennya ada analisis tes dan analisis non tes. Seperti itu, Ibu. Oke, Ada yang mau ditanyakan untuk hal ini? ya, bagus.
mohon maaf Bu, saya tidak bisa apa namanya maksimal karena saya belum tidur. Judul Anda penggunaan ChatGPT ya. Kalau karya ilmiah, suara saya jelas nggak? Iya Bu, jelas. Kalau karya ilmiah, apalagi ini mau eksperimen, berarti tidak begitu saja menggunakan media GPT, tetapi harus melalui model pembelajaran. Nah, saya udah nyari nih ada model baru nih, kayaknya diterima di Prodi belum ada model di chat GPT baca, kayak di chat ini, Zoom, Oh ya Bu. model reasoning and problem solving. Yang pertama kali mengembangkannya Kulik Reni 96 dulu, tapi belum pernah di uh, di metadata prodi, belum pernah. Ini bagus sekali ini, karena sayang sekali melihat judul chat GPT tidak bisa berdiri sendiri dalam proses pembelajaran, maka harus menggunakan model pembelajaran. Modelnya apa? Model reasoning and problem solving melalui GPT. Nah, GPT ini hanya sekedar ide ya. Nah, saya mau mengklaim juga, nggak bisa GPT digunakan, teman ngobrol digunakan sebagai media multi interaktif dalam pembelajaran matematika. Saya pernah dulu ngarahin jangan chat GPT gitu ya, karena GPT ini diklaim tidak boleh langsung copy paste. Biasanya kan langsung copy paste ya, langsung copy dari GPT. Meskipun Anda melengkapi gagasan, saya tidak akan copy GPT, hanya mencari ide saja. Nah, alangkah bagusnya ada di dalam IE GPT itu kan nanti akan kedetek sama sayanya pakai GPT Zero ya. Akan kedetek semuanya si GPT itu pakai kayak kemarin aja. Kayak kemarin UTS. Kemarin UTS ada yang pakai GPT. Saya cek pakai GPT Zero. Wow. Ini tanpa berpikir saya nihilkan, nilainya saya nolkan aja. Itu jadi nggak bisa. Jadi hanya media GPT aja. Nah, lengkapi dengan model pembelajaran reasoning and problem solving. Di sini ada 5 sintak tuh, coba. Sesuai enggak dengan komputasi? Karena indikator komputasi itu pertama membuat representasi gambar dulu ya, membaca dan berpikir, mengidentifikasi fakta matematik, memvisualisasikan. Nah, pertama memvisualisasikan situasi. Jadi dari soal cerita itu divisualisasikan. Jadi direpresentasikan dalam bentuk gambar, kemudian membuat model matematika, kemudian menguji, dan terakhir refleksi. Nah, ini relevan sekali dengan komputasi. Nah, baik, pakai ini aja. Kalau GPT nanti diklaim orang, diklaim penguji yang lain, GPT itu nggak boleh dipakai hanya sekedar ide. GPT itu ya, hanya sekedar ide dan hanya sekedar teman ngobrol gitu. Jadi harus diedit lagi, harus dimodifikasi lagi. Nggak boleh ini GPT hanya sekedar mencari ide melalui GPT. Maka judulnya model reasoning and problem solving melalui. Nah, GPT ini nggak boleh kan dipakai dalam media pembelajaran, ya. Meskipun kan kena cek plagiarism, kena cek gitu kalau tidak si pemrogram atau ya siapa ya si perencana yang menggunakan GPT itu tanpa edit, tanpa modifikasi, langsung di copy begitu saja kan nanti diklaim orang, nggak boleh. Jadi memang kayak tadi membuat sisi pisau tajam gitu ya, ada yang berdampak negatif, ada yang bagus seperti yang tadi ungkap Anda. Nah, kata Ibu dulu cari AI yang di bawah GPT itu apa, kata Ibu gitu ya. Boleh, medianya boleh pakai CheckMate ya,
Biasa pakai checkmate kan? Siapa Iya, yang Bu. sudah biasa pakai checkmate di sini? Aplikasi checkmate seperti Photomat, foto di ini soal di foto langsung keluar step by step algoritmanya. Nah, itu checkmate. Siapa yang sudah pakai checkmate? Foto Per- soal kayak Photomat pernah yang pakai, Bu. Hah? Pernah pakai. Di mana? Eh, Dengan checkmate. iya, Bu. Tapi sebenarnya CPP tuh sangat bagus sih, Bu. Dia bisa langsung foto, terus langsung ditulis dia sendiri. Tapi saya tuh nggak pakai Map karena dia itu instan, Ibu. Jadi dia langsung tinggal foto, dapat jawabannya. Sedangkan kenapa saya pakai ChatGPT sendiri? Karena sebelum untuk memasukkan, kan itu yang dimaksud Ibu kan adalah ide-idenya. Sedangkan Mm-mm. saya juga baru tahu ternyata model matematika itu, Ibu, kayak misalnya seperti Map juga, tapi misalnya 5/6. Kalau di Checkmate tinggal foto 5/6 itu berapa. Kalau di apa namanya di ChatGPT itu ternyata bisa, Ibu. Dia menggunakan kode 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 apa kode digital lah yang seperti itu. Nah, ternyata di ChatGPT juga bisa menjawab hal itu gitu, Bu. Makanya saya menggunakan ChatGPT. Walaupun lebih sulit, tapi ada pemikiran komputasinya gitu, ada pemikiran merubah desain itu. Apa misalnya kodenya apa misalnya? Saya akan berikan contoh sebentar ya, Bu. Heeh, sekali share. Soalnya nanti diklaim bahwa dalam pembelajaran gagasan ini jangan digunakan karena khawatir copy paste, tidak diedit dulu. Iya, Bu. Selain itu bisa juga Wolfram Alpha atau fitur proxy atau apa ya? Yang lebih dari coba share dulu GPT-nya biar bisa Anda nanti menjelaskan dari pola uh, kemampuan berpikirnya, pola pikirnya. Coba share dulu. Bentar, Bu. Saya akan berikan eh, Tapi mode reasoning digunakan ya. Mode pembelajaran reasoning digunakan melalui chat GPT-nya bisa diklaim sama orang hmm, tapi iya sih, saya juga takut bisa seperti itu. Cuman ya seperti itu, Ibu. ChatGPT itu tuh zaman sekarang bagus banget buat dia, bahkan sekarang udah bisa nyelesain kalkulus, Ibu. Ini saya akan Iya, berikan tapi contohnya. tapi khawatir ya seperti pisau itu ya. Betul, Ibu. Gimana nanti ininya Anda mengklaimnya jika diuji nanti diuji seminar bahwa Anda harus tetap yakin di GPT gitu, tidak mau diganti sama Wolfram Alpha, tidak mau dipakai, tidak mau diganti sama apa kata Ibu tadi, checkmate, tidak mau diganti sama fitur proxy gitu. Itu yang WA tanpa internet, fitur proxy itu. Jadi siswa tidak menggunakan internet, fitur proxy itu. Nah, saya udah memberikan 3 alternatif ya. Satu, wajib menggunakan mode reasoning problem solving karena media tidak berdiri sendiri dalam eksperimen. Wajib ada langkah-langkahnya. Ini sudah digunakan, silakan gunakan. Untuk chat GPT nanti diklaim orang karena pisau tajamnya itu tanpa diedit dulu, tanpa langsung langsung masuk aja ke orang gitu ya. Si pisau tajam langsung aja tusukin ke orang gitu. Jadi khawatir begitu. Jadi tidak diedit dulu, tidak dimodifikasi dulu sesuai pemahaman mereka. Kekhawatirannya itu. Bisa Iya, Bu. diganti pakai fitur proxy yang WA tanpa internet, bisa juga pakai checkmate, bisa juga pakai Wolfram Alpha. Gitu alternatif saya. Masukan saya ini ya di judul. Baik, Nanti Bu. rumusan masalah, jangan hanya 3 ini rumusan masalah tuh. Ya, Oh ya. tadi permasalahannya udah jelas ya di latar belakang. Iya, Apa jelas, Bu. permasalahannya yang utama kalau mau pakai teknologi? Masalah utama kalau pakai teknologi. Oh, Kalau pakai permasalahan teknologi, di masalah Indonesia yang atau bagaimana, Bu? utama,
Masalah yang utama dalam latar belakang masalah, jika menggunakan teknologi dalam eksperimennya, apa yang jadi problem untuk siswa, guru, dan proses pembelajaran? Oh ya, yang jadi problem adalah keterbatasan teknologi atau eh, masyarakat dalam pemegangan teknologi. Pertama pemahamannya, yang kedua infrastrukturnya, dan yang ketiga handphonenya. Handphonenya namanya apa ya? Hardware-nya apa sih? Saya juga lupa namanya. Pokoknya itulah ada 3. Nah itu adalah keterbatasannya. Untuk siswa, Untuk siswa pemahamannya, untuk pemahaman siswa apa? pemahaman dan Pemahaman teknologi. infrastrukturnya. Pemahaman Pemahaman ya, apa? pemahaman teknologi untuk menggunakan model matematika itu di ChatGPT, Ibu. Ini saya akan berikan contoh, Ibu. Saya izin share screen. Nah, boleh cok yang Bagaimana pakai kode itu, coba. ya yang pakai kode. Ini saya akan berikan contoh kodenya. Saya share present. Ini adalah soal kalkulus, Ibu. Kalau bisa dilihat di sini, ini adalah kodenya. Ini adalah apa namanya? Bukan Jadi kode soal, menurut mana? bukan, Ibu. Jadi kita tulis dulu kodenya di sini, nanti dia akan jawab seperti ini, Ibu. Dan ini beneran terjadi, Ibu. Kalau Ibu mau fullnya, Ibu bisa cek dari dokter ITB, kedokteran di ITB, bukan. Dokter di Jangan ITB namanya Bara, Pak Bara. Dia menjelaskan 1 jam tentang bagaimana GPT. ChatGPT menyelesaikan Kode, kalkulus, Pak. Kalkulus, Bu. Jadi dia menggunakan kodenya. Saya akan berikan contoh lagi, Bu. kode gimana sih? Saya akan berikan contoh bagaimana cara menulis kodenya. Ini adalah cara beliau menulis kodenya. Saya sebentar. GPT itu bisa apa saja ya karena tajam pusat kecerdasan buatannya itu. Asal perintahnya jelas, karena ini GPT itu adalah proses. Perintahnya jelas, berkualitas, maka jawabannya juga akan jelas dan berkualifikasi tinggi sesuai harapan kita. Iya. Saya sebentar, Bu. Saya itu dulu. Ya udah, nanti saya cari aja di Bara, udah aja Oh, ada ya. YouTube Bara, saya udah. Cuman belum, Bermatematika.com. kalau kode untuk penyelesaian kalkulus ya belum, itu bukan soalnya, bukan ditulis soalnya, bukan ya. Bukan, Bu. Bukan. Jadi dia Di bukan nulis coding soal, gitu. tapi kita tulis apa namanya dalam bentuk kode. Nanti dia pecahkan kode tersebut dan dia akan menuliskan sendiri Apa atau yang membuat menuliskan kode kembali. itu kita? Yang Enggak, membuat kodenya kita. enggak, Bu. Jadi ada ketentuannya, Ibu. Misalnya, jadi ada beberapa ketentuan. Misalnya integral, nanti disebutkan integral itu ditulis int atau apa segala macamnya. Terus nanti dia akan memproses bagaimana cara pola pikirnya. Habis itu dia akan menaruhkan di dalam modelnya, terus dia akan menggambarkan apa yang kita inginkan. Habis itu dia Jadi kita, menyelesaikan sendiri. jadi kita menulis soal dulu, itu nanti akan keluar kode gitu. Menulis soal dulu GPT, di GPT nanti akan keluar kode gitu. Iya, Bu. Jadi dia akan memecahkan Step-stepnya. sendiri. Dia akan memecahkan sendiri Jadi seperti itu. step-stepnya kita menulis dulu di GPT soal kalkulus, nanti akan keluar kode gitu. Bukan, Ibu. Kan Kita kita mau menulis kode. menggunakan kode. Kita menulis kode, Ibu. Ibu kita Kita menulis kode yang dulu. Jadi kita kayak menulis di kode. program komputer mungkin ya, Dadan ya? Betul. Di Jadi program kita menulis komputer. kode dulu tentang soal kita, kodenya. Dan Jadi kita Misalkan harus mengetahui dulu komputasinya, Ibu. Jadi kita jadi harus tidak tahu dulu. menulis soal ya. Enggak, Bu, Tidak, enggak. tidak. Cuma kodenya aja. Betul. ya, Di GPT soalnya kodenya aja. dibahasakan gitu, Bu. Soalnya dibahasakan lagi sehingga bisa terbaca di chat GPT gitu. Misalkan kalau memulai soal itu kalau di sini pakai apa yang kayak dolar ya, Iya, tanda dolar, nanti ada tanda garis miring kayak gitu-gitu, ada ketentuannya gitu, Bu. Tapi di betul. dalamnya ada soal yang kita Itu mau. yang di kode itu yang kita tulis di GPT nanti akan ada step-step algoritmanya ya untuk Betul. pembuktiannya. Iya, Jelas yang sekali. itu yang harus Betul, Bu, dipelajari betul, Bu. itunya, Bu. Nah, itu nanti dalam eksperimen siswa tidak usah bertanya lagi ke guru yang nimbrung guru, pasti siswa nanya ke GPT gitu. Betul, itu tujuan saya. Kemudian,
Tapi ini digunakan ketika ujian atau kuis mereka tanpa HP, ya, Oh hanya iya, digunakan untuk proses. iya betul Bu. Hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Ketika kuis atau tes atau apapun, dia harus mengumpulkan HP itu, ya. Betul. Bukan si kode, bukan GPT sebagai guru, bukan, ya, karena itu sebagai teman ngobrol, teman untuk mencari ide dan gagasan. Betul Oke, Bu. kalau bisa menjelaskan ini nanti ketika presentasi di PPT itu Anda harus menjelaskan di PowerPoint, harus menjelaskan yang kode itu agar paham. Di PPT kan ada latar belakang masalah ya. Nah, di Iya Bu. latar belakang masalah itu diungkap wajah GPT itu proses dan kita harus harus jelas memberi perintahnya seperti kode ini. Nah, muncul kode ini harus diungkap dalam PowerPoint, ya, agar tidak diklaim oleh para penguji atau diklaim teori baru oleh yang lain juga seperti ibu kan. Aduh, ini GPT nggak bisa berdiri sendiri kata ibu, harus menggunakan model. Tapi GPT ini banyak diklaim oleh orang jangan digunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi setelah melihat kode yang ditulis GPT itu, oke deh, bolehlah, asal jelas aja ya, memberi perintahnya. Iya Bu. Terus nanti kan dia untuk belajar, untuk memahami sendiri, untuk mereasoning, untuk memecahkan permasalahan melalui GPT ini. Baik, judulnya Model Reasoning and Problem Solving melalui GPT. Dalam itu, kemudian rumusan masalahnya diungkap dulu lintasan proses pembelajaran reasoning problem solving. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan? Cuma pakai ANOVA lah, Oh, ya, baik Bu. di Saya minta saran komputasi. nih Bu. Saya minta Hah? saran untuk rumusan masalah. Itu kan saya kuantitatif dan kualitatif ya No Bu. problem, mixed method. No problem, itu mixed method namanya. Yang satu, bagaimana lintasan proses pembelajaran model reasoning problem solving dapat meningkatkan kemampuan komputasi dan diskursus. Nomor dua, apakah terdapat perbedaan kemampuan komputasi matematik antara siswa yang menggunakan reasoning problem solving dan konvensional berdasarkan gender, bolehlah ya. Boleh Bu. Laki-laki perempuan itu udah jarak gua belum gitu ya Ya. dalam itunya, meskipun gurunya si GPT gitu. Anda sebagai sebagai ininya fasilitatornya. Kemudian yang ketiga, yang kedua terdapat seperti biasa yaitu antara problem solving dan konvensional. Yang ketiga, apa terdapat perbedaan pencapaian kemampuan, tetap itu ya harus dilihat. Terus yang empatnya, apakah terdapat perbedaan sikap diskursus. Terus nanti ada tanggapan guru, ada wawancara terhadap guru, bagaimana guru kan ikut jadi tim riset. Guru kelas itu ada kelas konvensional yang tanpa GPT dan kelas eksperimen yang pakai GPT. Nanti bagaimana tanggapan guru setelah melaksanakan pembelajaran yang GPT dan konvensional. Kemudian ada tanggapan siswa juga, wawancara ke siswa, bagaimana siswa yang menggunakan GPT tanggapannya dan siswa yang tidak menggunakan GPT. Jadi ada 5 rumusan masalah. Oke, Ibu, wah ya. banyak jadinya, jadinya Sukses. banyak. Ya, harus jelas. Sukses. Jadi hanya tidak sekedar melihat GPT dan GPT aja. Ada 5 ya. Iya Bu, sudah saya Ya. record nanti saya tuliskan gitu. Baik. Ah ya, Sukses untuk Dadan. amin, makasih Bu. Silakan Neng Ripa apa? Ibu Ripa silakan. Iya, Ibu mungkin tambahannya Dadan dipertajam lagi untuk di latar belakangnya ya, terutama dalam mengungkap masalah berpikir komputasi dengan self discourse-nya. Oh iya ya, saya Iya, akan pertajam lagi. jadi misalkan ada penelitian dari orang atau seperti apa supaya memperkuat judulnya kan Dadan milihnya berpikir komputasi sama di self discourse gitu ya. Ya, Nah, itu harus ada alasan khususnya mengerucut bukan hanya di kualitas pendidikan atau SDM-nya aja gitu, tapi benar-benar mengerucut
ke indikator berpikir komputasinya, misalkan gitu ya, ada salah satu yang menjadi masalah di siswa di Indonesia gitu ya, misal gitu. Nah, itu bisa ini termasuk ke dalam berpikir komputasi, makanya disimpulkan kalau berpikir komputasi masih rendah gitu, atau self discourse-nya gitu juga gitu. Jadi harus Ya, ditambahkan itu. Nah, baik. terus juga mungkin harus mulai kebayang kan, walaupun pakai chat GPT, anak-anak itu kan ujiannya nggak pakai aplikasi ya. Betul, Jadi betul. harus mengerjakan soal. Nah, minimal kita kan dari awal pertemuan sampai akhir dalam satu materi itu kan harus mengajarkan supaya Andri itu paham dan bisa menyelesaikan soal gitu ya. Betul, Bu. Nah, gitu. Jadi Dadan udah harus punya gambaran, makanya di rumusan masalah yang pertama itu harus ada lintasan proses. Jadi udah ada gambaran gimana caranya mengajarkan materinya tetap paham gitu ya, tapi juga anak-anak explore ChatGPT-nya gitu. Karena kan ChatGPT itu muncul jawaban tanpa harus anak-anak eh, berpikir gitu ya jawabannya apa, tapi mengecek jawabannya di situ gitu. Nah, berarti eh, tugas kita sebetulnya kan pemahaman konsepnya dulu seperti apa gitu ya. Baru nanti bantuannya ChatGPT gitu. Jadi harus bisa meyakinkan kalau nanti seminar gitu, meyakinkan ChatGPT ini membantu untuk berpikir komputasinya gitu. Dan dibantu dengan tadi yang ditambahkan oleh Ibu Wati model pembelajarannya itu yang membantu untuk pemahaman konsepnya gitu. Baik. Iya, ya mungkin itu aja Bu tambahannya Bu. Oh iya, makasih. Dan Ya. Ya, Bu. ini kalau bikin proposal jangan bab 1, bab 2, bab 3 dan saya baru Oh, baca ini setelah rumusan masalah. Nanti rumusan masalah diganti, terus tujuan juga disesuaikan, manfaat, terus definisi operasional. Oh, sesuai dengan yang diarahin oleh Ibu, yang dicontoh-contoh itu kalau penerapan. Ada definisi operasi komponen-komponen, iya, Bu. ada Iya. definisi operasionalnya pada materi apa, kemudian seperti contoh aja itu jangan pakai bab 2, jangan pakai bab 2 ya, langsung Baik, Bu. aja ke itu sesuai dengan komponen proposal. Nah, Baik. di kerangka pemikiran ini ada indikator ada model listening problem solving, sintaknya juga diungkap ini ya di tambahan, terus kelas konvensional. Kemudian ini hipotesis juga dilengkapi ya. Ada beberapa, barusan berapa? 3 ya? 3 Ada, hipotesis. ya, ada 3, Bu. Ada 3 hipotesis. Kemudian tabelnya, tabel W6. Desainnya ya. Kenapa ini ada PAM? Berarti jangan gender aku. Udah aja PAM, tinggi, sedang, rendah. Mau pakai PAM. Iya, Bu. Saya tadinya mau pakai PAM. Ya udah, PAM aja. Di sini udah ada PAM ya. Jadi nomor 3 itu antara problem reasoning dan problem solving dan konvensional berdasarkan PAM aja, tinggi sedang rendah, jangan gender. Baik, Bu. Baik. Kemudian ini di metode ditambahin desainnya table Weiner karena mau uji ANOVA ya, uji Oh, ANOVA ya. 2 jalur. Berarti pakai ANOVA juga ya, Bu? Iya, ANOVA. Waduh, Nah, sayang banyak. sekali ini udah bagus pakai hanya uji teh, nanti dia dapat A itunya sidangnya. Baik, Bu. Apalagi saya yang ujinya, saya ngelihat instrumen dulu, instrumen kalkulus itu ya. Baik. Jelas harus banyak cara penyelesaian di GPT ya, minta soal di kalkulus itu yang banyak cara penyelesaian dan banyak solusi. Itu yang hotnya. Wajib, bisa enggak? Bisa. Ketika Bisa. Ibu buka GPT, minta soal non-rutin yang banyak cara penyelesaian kaitannya dengan fungsi kuadrat, bisa. Cuman Ibu minta setiap step algoritmanya dijelasin, cuman enggak. Baik, Gitu. baik. Jadi kita mencari sendiri, bagus juga nih GPT kata Ibu. Jadi yang membuktikan itu hanya ada soal dan kuncinya di GPT itu. Padahal Ibu minta penjelasan algoritma dan jelasan algoritmanya gitu. Dia ini jadi harus dibuktikan sama siswa sendiri. Oke, ini udah instrumen. Tadi nggak dibuka semuanya, baru sampai rumusan masalah. Sesuaikan ininya ya. Ya udah, ini analisis data, sesuaikan.
Kemudian teknik pengumpulan data juga ada wawancara siswa, wawancara guru tentang proses pembelajaran dan tentang GPT. Kemudian, ya. Ada wawancara ya, Bu. Kan di tanggapan guru sama siswa. Ya. Ada wawancaranya. Kan tadi di rumusan masalah Anda yang pertama itu bagaimana siswa yang pakai GPT dengan yang tidak. Nah, sekarang lebih jelas lagi menggunakan wawancara. Siswa yang pakai GPT hebat nggak? Siswa yang gitu ya. Iya. Baik, oke, oke, uji. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustakanya masih acak-acakan, Bu. Maaf. Can buka daftar pustaka. Cari artikel. Cari artikel. Ini kan uji teh ya. Ini. Cari semuanya dari artikel. Baik, Bu. Artikel yang ada kaitannya dengan reasoning problem solving, kemudian komputasi, cari kelemahannya, hasil riset orang dalam tujuan komputasi, cari kelemahannya apa. Kemudian discourse juga itu cari 10 minimal lah 20 lah artikel. Ya. Baik, Bu. Agar apa? Agar bisa kita menentukan benang merahnya. Oh, kekurangan dari hasil riset orang yang pakai komputasi dan kursus dan GPT itu kelemahannya begini. Jadi nanti Dadan mengungkap kebaruannya. Kebaruannya ya, mengungkap kebaruannya apa pentingnya riset pakai GPT ini, kebaruannya apa, kelebihannya apa diungkap di latar belakang masalah. Mana nggak ada Dapus. Dapur saya masih agak acak-acakan, Ibu. Nggak ada. Di sini nggak ada. Wajib nanti pakai daftar pustaka wajib dari artikel ya. Ya, Bu. Baik. Oke, sok carilah 100. Nah, artikel dari artikel nggak boleh dari buku, artikel biar update. GPT-nya sampai di mana ada GPT udah 40 ya sekarang ya? Iya, Bu. 35. Sekarang yang plus 35 itu ya? 40. 40, Bu. 40. Udah 40 tuh. Ibu kemarin buka nyari soal itu di 40. Kenapa? Karena mereka asal copy gitu. Oh, kenapa ini jawaban mereka ada Anda gitu. Anda berada dari ChatGPT, Ibu pakai zero, ternyata benar. Jadi nih nolnya. Oke, sukses dan gitu ya. Ya, baik, Bu. Baik yang lainnya silahkan. Yang kedua siapa nih yang kirim ke Google Drive? Silahkan di close. Yang kedua ini ya. Silahkan Teh Mutiara. Ya, Ibu. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin presentasi ya, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil judul proposal yaitu pendekatan diferensiasi kurikulum merdeka berbantuan simbol lab untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self-efficacy siswa. Next. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi, di mana kan pembelajaran itu salah satu yang bikin optimal suatu pembelajaran. Nah, di mana sekarang tuh kan setiap siswa itu sudah punya karakteristik berbeda-beda, ya, unik gitu. Makanya guru tuh harus mengedepankan karakteristik siswa masing-masing supaya bisa karena siswa tersebut tuh bisa memahami segala konsep matematika sesuai karakteristiknya masing-masing. Nah, dalam pembelajaran itu yang paling efektif itu tentang strategi pembelajaran diferensiasi ini, di mana pembelajaran diferensiasi ini tuh sudah berlaku di kurikulum Merdeka sejak tahun 2020 sebagai guru penggerak gitu. Terus ada pentingnya berpikir kritis.
Nah, berpikir kritis ini tuh kan salah satu kemampuan yang bikin paling dibutuhkan di abad ini, karena kan kemampuan berpikir kritis itu tuh bisa meningkatkan sektor human development dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Tapi meskipun begitu, pada survei TIMS atau Trend International Mathematics and Science Study menunjukkan bahwa siswa SMP Indonesia di kelas 7 memiliki kemampuan yang sangat buruk dan sangat lemah dalam menangani masalah non-rutin, di mana masalah non-rutin ini tuh berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, disangkut pautin sama self-efficacy. Nah, self-efficacy itu kan keyakinan diri terhadap kemampuan siswa itu sendiri ya. Nah, jadi antara berpikir kritis sama self-efficacy itu berkorelasi positif. Jadi apabila self-efficacy-nya itu tinggi, self-efficacy suatu siswa itu tinggi, maka tingkat kemampuan berpikir kritisnya juga tinggi. Next. Nah, dalam dalam pembelajaran juga pasti dibutuhkan teknologi karena sekarang sudah zamannya serba digital, serba teknologi. Dimana kalau misalkan kayak pembelajaran saja belum menggunakan teknologi, maka kita sudah pasti ketinggalan pada zamannya karena harus mengikuti arus teknologi ini di era digital itu kan terus berkembang. Jadi teknologi memainkan peran penting juga dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan. Nah, teknologi juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa. Baik lagi dengan tadi tentang pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, siswa dapat belajar secara mandiri, meningkatkan kemandirian mereka dalam permasalahan matematika dengan memanfaatkan teknologi itu, sehingga siswa menjadi lebih siap menghadapi dunia digital yang terus berkembang. Nah, salah satu aplikasi yang saya cari untuk mendorong tentang teknologi tentang pembelajaran diferensiasi ini tuh ada namanya Symbolab. Nah, Symbolab ini itu platform matematika daring yang menyediakan alat perhitungan matematika komprehensif secara online. Jadi Symbolab ini tuh aplikasi seperti kalkulator pintar gitu. Dia tuh bisa gak cuma satu materi saja bisa diselesain, tapi beberapa materi kayak aljabar, persamaan, trigonometri, dan lain-lain. Nah, jadi si Symbolab ini tuh berguna untuk memahami dan menyelesaikan masalah matematika yang lebih kompleks. Mungkin itu paling ada tambahan. Jadi sebelumnya saya mencari ada penelitian tentang ini pembelajaran diferensiasi dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self efficacy. Tapi bedanya saya ada cuman yang saya cari mah penelitian itu dikhususin lagi untuk metode pembelajaran diferensiasi instruksi kalau nggak salah. Kalau saya cuman pembelajaran diferensiasinya saja, tapi berbantuan Symbolab. Mungkin itu beda dari penelitian lainnya. Sehingga terdorong saya untuk melakukan penelitian yang lebih khusus mengenai pendekatan diferensiasi berbantuan Symbolab untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self-efficacy siswa. Dan latar belakang, next, rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah ada 5 yang tentang penerapan, yaitu pertama, bagaimana lintasan proses pembelajaran diferensiasi berbantuan Symbolab pada pokok bahasan trigonometri. Nah, trigonometri ini yang saya ambil pokok pembahasannya, di mana trigonometri bisa diselesaikan dengan aplikasi Symbolab itu. Terus yang kedua, apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis pada siswa yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi berbantuan Symbolab dengan pembelajaran konvensional. Jadi eksperimen itu ada 2, yaitu
pembelajaran diferensiasi berbantuan simbolet dan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pencapaian peningkatan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi berbantuan simbolet dengan pembelajaran konvensional berdasarkan pengetahuan awal matematika atau PAM pada kategori pintar, sedang, dan lemah. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan pencapaian peningkatan kemampuan self-efisiensi antara siswa yang melaksanakan pembelajaran diferensiasi berbantuan simbolet dengan konvensional? Dan yang terakhir, bagaimana kesulitan, hambatan, kendala siswa dalam menyelesaikan soal literasi matematis selama pembelajaran diferensiasi berbantuan simbolet? Next, tujuan penelitian ini itu berkaitan dengan yang dirumuskan tadi di rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui lintasan, untuk mengidentifikasi perbedaan peningkatan berpikir kritis, terus juga peningkatan berpikir kritis dengan mempertimbangkan PAM, untuk mengetahui perbedaan pencapaian peningkatan self-efisiensi, dan untuk menganalisis kesulitan, hambatan, dan kendala yang dihadapi siswa. Next, selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, bagi siswa ini, siswa diharapkan akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis mereka melalui pendekatan diferensiasi berbantuan simbolet ini. Nah, ini tuh akan membantu mereka dalam menganalisis informasi dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih baik, dan memecahkan masalah secara efektif. Yang kedua, bagi siswa juga, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan self-efisiensi mereka, yang merupakan keterampilan yang semakin penting dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Yang ketiga, pendekatan diferensiasi akan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat pengetahuan awal mereka. Yang keempat, penggunaan teknologi simbolet dalam pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif bagi siswa, jadi tidak boring. Nah, ada juga manfaat penelitian bagi guru, yaitu yang pertama, guru akan mendapatkan panduan yang lebih baik tentang bagaimana melaksanakan diferensiasi kurikulum dengan bantuan simbolet. Yang kedua, guru dapat mengembangkan keterampilan pengajaran yang lebih baik dalam memanfaatkan teknologi dan pembelajaran. Yang ketiga, sehingga guru tuh dapat merancang strategi pembelajaran yang berfokus dan pada pengembangan berpikir kritis dan self-efficiency. Yang ketiga, guru dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana kemampuan berpikir kritis dan self-efficiency siswa berkembang selama proses pembelajaran. Nah, ada juga manfaat penelitian bagi peneliti atau bagi saya sendiri, yaitu peneliti ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang efektivitas pendidikan diferensiasi berbantuan simbolet dalam pembelajaran trigonometri. Yang kedua, hasil peneliti ini dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya dalam domain yang sama atau terkait. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Nah, di sini ada tabel ya, tapi mohon maaf mungkin terlalu kecil karena tidak muat. Bisa saya bacakan atau saya jelaskan saja ya. Nah, yang pertama itu ada kompetensi siswa materi trigonometri atau pengetahuan awal matematis siswa sebelum terkena treatment atau eksperimen. Nah, setelah itu tuh siswa diadakannya pretest. Pretest ini tuh tes yang sebelum dikasih treatment itu. Nah, kemudian dilakukannya treatment atau proses pembelajaran yang tadi, proses pembelajaran diferensiasi berbantuan simbolet. Nah, proses pembelajaran ini dibagi dua kelas, yaitu kelas eksperimen, yaitu kelas yang diberikan pembelajaran diferensiasi berbantuan simbolet, dan kelas kontrol. Kelas kontrol itu yang pembelajarannya itu bukan dari diferensiasi tapi pembelajaran konvensional, supaya untuk membandingkan. Nah, setelah itu diadakannya post-test setelah proses pembelajaran tadi. Nah, post-test ini kita bisa melihat nanti ada indikator berpikir kritis dan indikator self-efficiency. Kemudian ditarik kesimpulan. Next. Nah, ini ada grand theory yang berkaitan dengan judul saya, yaitu pertama pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang
mengakomodasi kebutuhan setiap individu untuk memperoleh pengalaman belajar dan penguasaan terhadap konsep yang dipelajari. Nah, pembelajaran diferensiasi ini ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Next. Selanjutnya ada aplikasi Simbol Lab. Ini kan salah satu aplikasi teknologi yang bisa membantu siswa untuk memahami matematika itu. Nah, aplikasi ini tuh bisa digunakan kalau nggak salah bisa di App Store dan Play Store. Dan ada juga kayak, sebenarnya aplikasi Simbol Lab ini juga ada kekurangan dan kelebihannya. Seperti aplikasi-aplikasi lain, yaitu sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Next. Nah, ini ada tampilan menu utama. Bisa dilihat bahwasannya Simbol ini bisa memecahkan masalah seperti trigonometri, terus persamaan, aljabar, dan lain-lainnya. Jadi Simbol bisa dipakai untuk judul saya yang berkaitan dengan pokok pembahasan trigonometri. Next. Yang selanjutnya ada grand teori berpikir kritis. Nah, berpikir kritis menurut Sundari adalah berpikir secara rasional dan reflektif yang memfokuskan terhadap hal yang diyakini. Nah, kemampuan berpikir kritis ini memiliki 5 indikator, yaitu klarifikasi dasar, memberikan alasan untuk suatu keputusan, dan menyimpulkan dan klarifikasi lebih lanjut. Next. Ada yang terakhir tentang self-efficacy. Nah, self-efficacy ini adalah sikap individu mengenal penilaian diri terhadap tindakan yang salah atau benar. Jadi kayak keyakinan terhadap dirinya sendiri. Nah, di self-efficacy juga ada indikator, yaitu magnitude, terus generality, dan strength. Next. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang insya Allah akan saya laksanakan di lokasi penelitian di MAN 1 Kota Bandung dengan sumber datanya populasi, yaitu seluruh siswa kelas 11 MAN 1 Kota Bandung, dan sampelnya itu 11A dengan 32 siswa dan 11B dengan 32 siswa, di mana 11A ini diberikan kelas eksperimen dan 11B sebagai kelas kontrol, yang dimana kelas eksperimen ini menggunakan pembelajaran diferensiasi berbantuan Simbol Lab, sedangkan yang kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya jenis data ini tuh terdapat dua jenis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif ini tuh berkaitan dengan hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis, yaitu pretest dan posttest. Kemudian kualitatifnya itu tentang sikap siswa self-efficacy yang diberikan model pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada metode dan desain. Nah, metode yang saya pakai itu berupa kuasi eksperimen. Kemudian desainnya itu the non-equivalent pretest post-test control group design, di mana desain ini tuh termasuk desain yang digunakan untuk kuasi eksperimen. Next. Nah, di sini ada tabel non-equivalent control group design, di mana ada 2 kelompok yang kelas kontrol diberi pretest dan eksperimen juga diberi pretest. Terus treatment hanya diberikan kepada kelas eksperimen dan post-test diberikan kepada kelas kontrol dan eksperimen. Sudah, next. Ada instrumen penelitian, di mana ada 2 jenis juga, yaitu tes dan non-tes. Tes itu soal pengetahuan awal matematika dan yang soal pretest dan post-test. Sedangkan non-tesnya itu berupa angket yang membahas tentang sikap self-efficacy siswa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang untuk memperoleh data-data dari hasil
PAM, pretest, posttest, dan angket skala sikap self-efficiency. Next ada tabel dari teknik pengumpulan data ini. Nah, ini tabelnya bisa dilihat. Untuk mengetahui pengetahuan awal matematika dan self-efficiency. Berhubungan sama kemampuan berpikir kritis dan kemampuan self-efficiency siswa itu. Next. Selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data sebelum untuk menjawab rumusan masalah masing-masing rumusan masalah, jadi data tuh harus dites diuji coba dulu kevalidannya, yaitu dengan melakukan uji analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran agar terlihat yang valid dan dapat digunakan. Next. Di sini ada rumus validitas item, terus reliabilitas, dan next ada daya pembeda, dan terakhir yaitu next tingkat kesukaran. Nah, 4 ini tuh untuk menganalisis soal yang akan diberikan untuk siswa sebelum diujikan agar terlihat validitasnya. Nah, lanjut ke penjabaran rumusan masalah, setiap rumusan masalah. Nah, yang rumusan pertama itu kan tentang lintasan. Nah, ini tuh saya mengambil data dengan observasi di mana nanti ada wawancara atau wawancara terhadap guru dan siswa terkait lintasan pembelajaran diferensiasi yang berbantuan simbol lab. Next. Yang kedua itu ada analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, di mana menggunakan N-gain, karena kan ini untuk menganalisis data hasil pretest dan posttest, makanya menggunakan uji N-gain. Nah, untuk menguji asumsi yang untuk memenuhi data N-gain ini melalui 3 tahap, yaitu uji normalitas data N-gain, homogenitas, dan uji T independen. Tapi jika ada uji prasyarat yang tidak dipenuhi, lanjut ke uji Mann-Whitney. Next. Yang ketiga itu rumusan masalah yang ketiga. Nah, rumusan masalah yang ketiga ini tuh kan tentang peningkatan kemampuan berpikir. Nah, pertama-tama tuh dikelompokkan dulu peserta didik berdasarkan ranking atas, tengah, dan bawah dengan rumus yang ini, rumus standar deviasi. Nah, selanjutnya, next. Setelah sudah dikelompokkan, diuji lagi asumsinya, yaitu dengan normalitas, homogenitas, dan ANOVA 2 jalur. Udah, next. Selanjutnya ada untuk data, rumusnya masalah yang keempat itu tentang self-efficiency. Nah, karena ini untuk skala sikap, makanya menggunakan angket skala yang berhubungan dengan self-efficiency itu. Jadi nanti angketnya itu diberikan kepada siswa, nanti siswanya disuruh isi berdasarkan pengalaman dia. Kemudian setelah sudah ada semua data-datanya, lalu melakukan uji T untuk mengetahui peningkatan setiap siswanya terhadap di kelas eksperimen dan ada di konvensional juga. Nah, yang terakhir ada analisis data untuk menjawab rumusan masalah yang kelima. Kan rumusan masalah yang kelima itu tentang kayak hambatan dan lain-lain. Nah, ini tuh saya menggunakan data bersifat kualitatif yang dimana akan meninjau data dari kuesioner yang berhubungan dengan kesulitan, hambatan, dan kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran. Mungkin itu sekian dari saya. Selesai sampai analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih untuk Mutiara. Eh, dari Ibu Wati, Ibu mungkin ada tambahan Ibu atau komentar terlebih dahulu? Dari Ibu dulu deh ya. Kira-kira kalau menurut Mutiara, apa yang jadi penguat kalau simbol lab itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Dalam hal apanya gitu, di bagian apa? Di simbol lab ini. Simbol lab itu kan jadi secara mandiri gitu kan Bu buat nyari permasalahan soalnya. Nah, jadi simbol lab bisa ngebantu berpikir kritis soalnya kan berpikir kritis itu jadi nganalisis walaupun misalkan emang di simbol lab itu ada langkah-langkah jawabannya, tapi jadi siswa itu dilatih untuk kenapa sih bisa begini, menganalisis kenapa jawabannya seperti itu gitu paling dari saya. Oke. Nah, jadi pendapat Mutiara ini kan masih pendapat analisis pribadi gitu ya. Ya, Karena karena sudah mencoba simbol lab, terus apa ya, diprediksi gitu ya. Ekspektasi kita adalah bisa meningkatkan berpikir kritis. Nah, itu kan masih pendapat pribadi. Nah, untuk penguatnya berarti Mutiara harus mencari penelitian terdahulu gitu ya, atau teori-teori yang memang memperkuat alasan Mutiara tadi gitu ya. Walaupun simbol labnya tidak langsung, misalkan belum ada penelitian yang mengarah langsung dari simbol lab ke berpikir kritis gitu ya, karena memang ini kebaruannya Mutiara nih gitu ya. Jadi belum ada yang eh, apa ya, belum ada yang meneliti ini gitu ya untuk berpikir kritis. Nah, berarti ada penelitian lain yang kira-kira nyambung sama berpikir kritisnya gitu ya. Jadi di latar belakang itu harus ada penguat. Pertama kan tadi sudah dijelaskan juga ada yang meneliti tentang pendekatan diferensiasi ya untuk ya, kritis sama self efficacy ini ada ya. ya Ibu ada. Udah ada. Nah, itu juga harus disebutkan di latar belakang. Hmm. Eh dia kurangnya di mana, kita akan nambahin di mana gitu. Nah, terus kalau misalkan ada juga yang pakai pendekatan lain, tapi berpikir kritis dan efikasi gitu ya. Nah, berarti kita kebaruannya di diferensiasi, terus juga pakai simbol lab gitu. Atau yang lain pakai media lain, nah kita pakainya simbol lab gitu. Jadi benar-benar nunjukin kalau sebetulnya sudah ada korelasi gitu ya antara pendekatan diferensiasi dengan berpikir kritis sama efikasi. Nah, tapi kita mau cari kebaruannya kan Bu Ati pernah jelaskan tentang gap ya, gap dan peluangnya gitu. Nah, kita peluangnya di medianya gitu ya, berbantuan simbol lab gitu. Nah, tapi juga simbol labnya ya itu tadi, jadi dalam karya ilmiah itu pendapatnya bukan hanya pendapat pribadi, tapi memang sebelum-sebelumnya sudah ada yang meneliti atau mengulik boleh dari penerapan, implementasi juga, atau boleh juga ada yang menelitinya tentang literasi, literasi, studi literatur gitu ya. Jadi kayak kajian aja tentang simbol lab kayak gitu juga boleh gitu. Jadi betul-betul fokus ke penelitian yang berhubungan sama judulnya Mutiara gitu ya, Ya, penguatnya kayak gitu. Oke. Terus paling tambahannya untuk yang terakhir, rumusan masalah yang terakhir itu kan hambatan dan kendala ya. iya Ibu. Nah, itu kan mungkin kan datanya akan acak-acakan nih, banyak gitu ya. Jadi kita akan eh, apa namanya? Akan nyari beberapa anak atau beberapa sampel gitu ya untuk diwawancara. Nah, itu kan berarti harus disiapkan kisi-kisi wawancaranya Iya Ibu. gitu. Nah, itu bisa dicantumkan di jawaban analisis data untuk rumusan masalah yang kelima. Nah, dan juga kan di bab 4 nanti atau di pembahasan kan nggak mungkin kita hanya menyebutkan yang ini jawaban ini, yang ini gitu ya. Kan kita juga harus menyimpulkan kan ya. Iya Ibu. Jadi, jadi maksudnya kalau di skripsi itu kan gimana caranya kita ngolah data yang mentah itu ada banyak nih, misalkan yang diwawancara ada 10 orang. Nah, kita
kerucutkan, oh ternyata kesimpulannya ini. Nah, itu pakai teknik triangulasi. Jadi tambahkan Gimana teknik Bu, maaf? triangulasinya. Pakai triangulasi. Triangulasi. Di triangulasi itu kan ada reduksi data ya. Pengumpulan data dulu, terus reduksi data, nanti penyajian, baru kesimpulan gitu. Nah, jadi apa namanya? Analisis datanya tetap ada tahapan-tahapan yang sistematis gitu ya, sistematis supaya nanti mutiara nggak bingung gitu ya setelah dapat apa namanya bahan-bahan penelitiannya ini harus apa dulu yang dilakukan gitu ya, terus kita mau dapetin apanya gitu. Terutama untuk yang kualitatif ya. Yang kelima kan kualitatif sebenarnya ya, menerangkan, menjawab tentang bagaimana gitu ya. Kalau yang kedua sampai keempat itu kan kuantitatif, jadi benar-benar data yang ada, angka-angka gitu ya, kita masukkan ke aplikasi, langsung SPSS, dapat hasilnya. Nanti yang kita bahas adalah terjemahan dari hasil itu gitu ya. Nah, kalau misalkan kualitatif berarti butuh butuh apa namanya sistematikanya seperti apa gitu, dari yang mentah, data mentah, random banget nih datanya gitu ya. Nah, terus dikerucutkan sampai rapih, dapat kesimpulan, oh ternyata hambatannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalkan. Ya, seperti itu ya. Ya, Ibu mau nanya Ya. untuk tadi kayak kisi-kisi kuesioner gitunya sama skala angket terlampir atau dimasukin ke analisis data? Hmm, terlampir boleh ya Bu ya, atau langsung dimunculkan di itu saja Bu, di proposal. Ibu belum connect Oh apa ya, yang dilampir? itu Bu, kisi-kisi untuk yang Oh, dimunculin di dimunculin ya bab Bu ya. 1, iya, semua Oh ya, rubrik di nggak bab perlu 1. terlampir ya, jadi langsung dimunculin aja. Baik, Ibu. Mm-mm. Sama kisi-kisi instrumennya juga, instrumen tes, non tesnya juga ya. Ya, Ibu. Siap. Ya, lagi Neng. Iya, Lagi sudah saya. Ibu. Oh iya. Tadi sudah Aduh, tambahannya mohon maaf untuk Neng, ini ya. ada mahasiswa mau tanda tangan skripsi yang kemarin udah uji munakosah. Oh iya iya Bu. Ngabring ke sini aja kata ibu, saya ke rumah aja. Oh iya ya. Baik. Ini tuh siapa? Siapa yang ngomong Mutiara Bu. Mutiara? Mutiara. Mutiara. Tambahin di sini diferensiasi matematis ya di judul ya. Di sini belum ada, tapi ada sih simbolem. Tapi itu juga tapi munculkan aja lah pendekatan diferensiasi matematis kurikulum merdeka berbantuan simbolem. Pakai matematis ya. Tapi Oke. di ujungnya tetap pakai siswa, Bu. Di ujungnya pakai siswa. Oke. Ininya kuasi eksperimen, di bawahnya dalam kurung tadi cover ya. Ya udah biarin lah, udah aja gitu. Oke, di latar belakang permasalahan. Apa yang melatar belakang permasalahan diferensiasi, simbolen, berpikir kritis, dan self-efficacy? Apa yang melatar belakangi permasalahan judul tersebut? Iya, Ibu tadi udah direvisi sama Bu Rita, mohon maaf. Jadi, Ya, Ibu, Pak. ya belum ada diperkuat dengan teori atau penelitian tentang simbolik itu, Ibu. Jadi, yang jadi masalah itu teknologi ya. Masalah teknologi siswa dan masalah teknologi guru, masalah kemampuan berpikir kritis siswa, terus masalah efikasi siswa, kemudian masalah proses pembelajaran yang dilakukan guru, masalah teknologi guru, dan masalah perangkat pembelajaran yang ada di sekolah. Itu ya, yang melatar belakangnya. Ungkap itu semua masalah
nanti lengkapi sama hasil micro teaching. Micro teaching kan harus menggunakan ini. Apa permasalahan yang muncul di rekan-rekan dalam micro teaching? Kemudian nanti juga ditambahin hasil studi pendahuluan TPL, KKN. Katanya KKN harus sudah menerapkan ini. PPL harus sudah menerapkan ini di tempat-tempat nanti di sekolah, ya. Nah, apa permasalahannya yang muncul di hasil PPN? Soalnya munculkan di sini hasil tadi pendahuluan, di KKN juga munculkan di sini. Nanti lengkapi dengan teori dari artikel jurnal. Setiap gagasan di latar belakang masalah harus dilengkapi dengan artikel jurnal internasional dan nasional. Ya, Q1, Q2, yang bagus Q1, Q2 sih, atau jurnal Sinta 1, Sinta 2. 3 tahun ke belakang, wajib semua. Kemudian alternatif solusi juga judul, cari artikel orang yang sudah riset kaitannya dengan judul. Cari 10-10 lah, 10 berpikir kritis, tulis 10 artikel simbolab, 10 artikel diferensiasi, 10 artikel self-efficacy. Cari kelemahannya, kekurangannya apa di artikel tersebut. Nah, maka kita di Napalti itu gapnya ya. Maka kita di Napalti di terakhir di sini diungkap kebaruan judul. Tadi kebaruannya hanya simbolab aja, belum melihat kelemahan yang diungkap oleh periset lain ya 3 tahun ke belakang yang ada kaitannya dengan judul. Ungkap kelemahannya apa? Maka saya akan menindaklanjuti dari kelemahan para periset terdahulu, yaitu apa? Jadi pentingnya ini apa? Pentingnya judul riset itu untuk apa? Munculkan di sini kelebihan-kelebihannya ya. Oke, di latar belakang masalah. Ini rumusan masalah nomor 3 nomor 3 pakai PAM ya. Oke. Ya, Ibu. Pintar sedang lemah. Misalkan. Nah, nomor 4 jangan pakai pencapaian. Ini hanya uji T yang self efficacy di delete. Apakah terdapat perbedaan, peningkatan? Jangan pakai pencapaian karena tidak pakai endgame. Jangan pakai pencapaian. Uji T saja. Oke, bagus tadi apa Neng? Tadi hambatan ya? Iya, di sini hambatan, kendala, dan kesulitan. Kalau untuk kesulitan, dianalisis setiap jawaban post-test. Post-test siswa ada berapa? Post-test ada 20 orang. Nah, dimunculkan dia kesulitannya di mana saja. Disimpulkan. Di indikator apa saja dalam kemampuan kemampuan berpikir kritis ya. Indikator apa saja di kemampuan berpikir kritis yang mengalami kendala? Kenapa? Gitu jelaskan. Gitu ya. Di kesulitan itu ada 4 kan soal post-testnya nanti munculkan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Lengkapi dengan teori dari artikel jurnal internasional juga. Kemudian yang kendala tadi wawancara, iya. Harus pakai wawancara, hambatan ketika menggunakan simbolab, ketika diferensiasi hambatan bagi siswa. Ya ini ya, hambatan bagi guru, kendala bagi guru. Kita selama melaksanakan hambatan bagi guru sebelum melaksanakan penelitian diferensiasi ini. Hambatannya ya apa? Nah, terus pasti dia bagaimana setelah pelaksanaan wawancara, setelah pelaksanaan guru itu ikut tim teaching, Neng. Ikut masuk ya sebagai observer, guru itu masuk dalam eksperimen. Jangan ditinggalkan, Bu, mohon saya karena ada wawancara setelah proses pembelajaran ini. Bagus, dia pakai triangulasi, reduksi data, kemudian simpulkan apa sih hasil wawancara dari guru dan siswa itu. Kemudian judul manfaat, hipotesis. Ini hipotesis dulu nih, di mana nih? Iya, Ibu, hipotesisnya belum ditaruh di situ. Iya, muncul kan hipotesis di sini. Hipotesis Ya, berarti ada 3 ya. Berarti ada 3.
Apakah hipotesis itu satu sisi atau dua sisi? Kalau satu sisi, ini mau dua sisi ya. Kalau satu sisi berarti lebih baik di rumusan masalahnya. Itu satu lebih dari atau sama dengan yang mu-nya, rata-ratanya. Kemudian ini mah harus sama dengan ya, karena tidak ada lebih baik ya. Ada lebih baik enggak? Ada Ibu di rumusan masalah. Nomor berapa? Kalau pakai lebih baik satu sisi. Oh, ini mah, yang pertama itu mah, ini yang pertama, enggak, yang pertama mah itu mah kualitatif. Yang kedua, ketiga nggak ada lebih baik, berarti ini sama dengan mu satunya sama dengan mu dua, tidak ada lebih baik. Makanya di tujuan juga jangan ada yang lebih baik. Gimana tadi ada yang lebih baik? Jangan, karena dua sisi sama dengan mu-nya ya. Oke, hipotesis ada 3. Kerangka berpikir, pakai PAM dulu. Kompetensi siswa, materi trigonometri yang mau diriset ya. Kemudian tes PAM, baru pretest, proses pembelajaran, nah tes PAM masukin. Oke. Ya, kemudian nanti sintak diferensiasi di pernyataan ya. Kemudian sintak konvensional. Konvensional itu adalah pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah. Itu konvensional, ada teorinya. Simpen di atas, di dalam pernyataan. Terus indikator self, ya oke. Udah, sip. Kemudian, kalau mau grand teori, nah diungkap si Piase yang grand teori konstruktivis, Piase, terus Vygotsky, terus Branner, terus John Dewey, Piase, Branner, John Dewey, sama Vygotsky. Tuh, refleksi itu John Dewey itu. Kalau Vygotsky interaksi, diskusi kelompok. Kalau Branner bermakna menggunakan simbolen. Kalau konstruktivis ya Piase ya, dilengkapi grand teorinya. Baru pembelajaran diferensiasi, baru kemampuan boleh. Nah, baru step simbolnya boleh. Nah, dan di sini juga pakai dan nanti penjelasan JPT dan prosedurnya step-step biar keluar kode di sini dan sama ya. Terus kekurangan kelebihan oke. Metode semua ini budak tinggal buku ya. Metode teh harus sistematis deh. Mulai dari jenis penelitian, terus lokasi, waktunya, tempat waktu, terus sumber data, terus prosedur, ya bolehlah ini metode dan desainnya. Neng ininya tabel Weiner, tabelnya desain Weiner, tabel Weiner. Tabel Weiner itu tabel uji ANOVA 2 jalur. Tabel Weiner, tabelnya jangan pre-post. Ini ya. Tabel Weiner, kemudian kedengaran nggak suara Ibu? Hah? Iya, Kedengaran Ibu, kedengaran. Kenapa ini atuh? Kemudian soal pretest di sini diungkap 4 soal tipe A, 4 soal tipe B. 4 soal tipe A, 4 soal tipe B, soal cerita. Nanti yang akan diambil adalah 4 soal yang keabsahan datanya representatif, yang diambil 4 soal ya. Kenapa ngambil 8 soal? Kan ada yang tidak valid, ada yang tidak reliable, ada yang bedanya kurang tingkat kesukarannya. Nah, dari 4 itu tidak mengganggu 2 kelas. Kita hanya menyebarkan tes uji coba itu di 1 kelas, yaitu kelas tipe A untuk
sayap kiri, siswa yang duduk di sebelah kiri, tipe B untuk siswa yang duduk di sebelah kanan. Jadi kita menggunakan hanya satu kelas. Tipe A, tipe B itu di satu kelas ya. Karena untuk menjaga tadi keabsahan data. Nah, non-tes ini self-efficacy menggunakan skala Likert, analisis datanya a posteriori. Ganti. Jangan S4321 kan dulu waktu belajar PPM kan si analisis data tidak ditentukan 4321. Tergantung jawaban siswa, sikap siswa kan dihitung per item yang dulu dalam PPM ya. Perencanaan pembelajaran matematika yang skala sikap itu. Nah, menggunakan analisis datanya a posteriori. Agar nanti S2, S3 juga menggunakan a posteriori, tidak persentase. Kalau ini persentase, ini a priori. Jangan. Karena kita orang matematik. Jadi analisis data untuk semua, analisis data skala sikap menggunakan a posteriori. Dihitung per item. Jadi tidak ditentukan 4321 nilainya sekian, enggak. Oke, kemudian teknik pengumpulan data. Tadi ada wawancara ya? Ada wawancara enggak? Untuk hambatan dan kendala. Tambahin. Ya. Oke, analisis data, UJT, ANOVA, 2 jalur. Oke, sip. Lengkapi lagi, ini lengkapi 100 lah dapusnya. Dari artikel-artikel, kan 10 kali 4 udah 40, tambahan dia 50. Ya, 50 atuh. Oke, sukses deh Mutiara. Oke, Ya, Ibu, baik. Terima kasih banyak. diterima di prodi ya nanti. Ganti lagi, silakan yang ketiga. Ibu, mohon maaf, ini sudah udah jam habis waktunya. 8.30. Iya, gimana ya, Bu ya? Nah, pertama ya, Neng, kalau Ya, Bu. nanti kan, kalau nanti enggak, mereka sampai rumusan masalah udah di-cut presentasi. Oh iya, Kalau ini kan nggak perlu pertama, sampai iya. nah, mereka Iya, harus Bu. menyelesaikan dulu sampai final PPT-nya. Terus lebih singkat karena mereka juga udah merevisi. Ini kan kualitasnya masih jelek, itunya kualitas proposal harus beberapa kali dibaca, ya. Jangan ada yang tipe-tipe, jangan ada yang masih overload salah gitu. Jadi ibu mau ngajuin pertanyaan gimana ada masih salah, kan oke. Jadi nge-review lagi. Ibu sekarang teh uji seminar teh mau minta pertanggungjawaban, ini masih salah kene. Jadi kumaha atuh ibu ngajuin pertanyaan kalau dijawabnya salah, jadi tidak bermakna. Jadi ini nge-review, makanya untuk semua nanti minggu depan udah 10 kali lah dibaca, udah paham gitu, sama metodenya udah sistematis. Metode dari jenis penelitian, kemudian lokasi, waktu, kemudian prosedur, instrumen, analisis tes data, pengumpulan data, kemudian analisis data harus sistematis ya. Oke, sukses untuk semua. Minggu depan share dulu atau malam atau kapan atau ke ibu ya, ke grup Ya, itu PJ-nya semua ya. yang udah semua yang udah luas proposalnya gitu. Ya, masukkan aja ke GD, nanti tinggal dibuka semua. Jadi cepat, itu akan efektif waktunya. Terus proposal sudah luas, semuanya sudah sempurna, tidak direview salah di untuk mempertanggungjawabkannya kalau salah ya. Ini masih perdana tapi sudah bagus, melihat mindsetnya Dadan sama Mutiara sudah layak lah ya. Tapi argumennya nanti kurang karena ininya masih banyak yang salah. Baik, sukses untuk kelas C. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang 3 orang lagi nanti akan lebih efektif, bisa 10 orang 1 kali pertemuan jika sudah luas proposalnya ya. Baik, Bu. Bisa Nanti 10 orang. Kalau ini ada 2 orang perdana. ya. Oke, sukses untuk semua. Silakan, Lep. Iya, Bu, baik. Kan masuk Terima kasih untuk Terima kasih. ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama. Untuk berikutnya nanti saya persiapkan lagi ya, Bu, anak-anaknya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ini Iya. saya sudah videoin. Oke, sukses. Ya udah di record ya. Lanjutkan aja. Sukses. Silakan, Lep. Silakan, Mas.